wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Anissa Alifijayati dengan NIM 1908304001 dari jurusan IAT kelas 4A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang isi buku dari sejarah teks Al-Quran dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Jadi dalam bab pertama ini mencoba untuk meletakkan posisi Al-Quran dalam latar kesejarahannya, baik dalam konteks situasi sosiopolitik ataupun religius Arabia, menjelang dan pada saat pewahyuan Al-Quran, maupun dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Jazirah Arab ini terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun sisi lautannya. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia itu merupakan kawasan yang paling terpencil, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah khususnya, yang ketika itu didominasi dua imperium raksasa, yaitu Persia dan Bizantium. Kekaisaran Bizantium atau yang biasa kita sebut dengan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota yaitu Konstantinopel, yang memiliki saingan beratnya dalam perebutan kekuasaan di timur adalah Persia. Ketika itu imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasaid atau yang biasa kita sebut dengan dinasti Sasania. Ibu kota Persia ini yaitu Al-Madain terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia serta pedalaman timur Iran dan Afghanistan. Pada abad ke-7, Persia mencatat serangkaian kemajuannya yang berarti masih dalam upaya perluasan pengaruh politiknya. Pada tahun 611 Masehi, bala tentaranya itu berhasil menaklukkan kota Raha. Kemudian bergerak ke selatan dan menaklukkan satu demi satu wilayah Imperium Bizantium. Syria jatuh ke tangannya itu pada tahun 613 Masehi dengan disusul Yerusalem pada tahun 614 Masehi, kemudian Mesir pada tahun 617 Masehi. Bahkan pada tahun 626 Masehi, pasukan Persia itu mengepung Konstantinopel. Wilayah Arab yang letaknya dekat persimpangan tiga benua semenanjung Arab ini dikenal menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Dibatasi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Persia di sebelah timur, serta Lautan India ke sebelah selatan, Suria dan Mesopotamia ke utara. Dalam catatan sejarah, kala itu Nabi Ibrahim beserta anaknya yaitu Nabi Ismail mendapatkan perintah untuk mendirikan tempat suci pertama kali di muka bumi ini sebagai guna untuk menyembah kepada Allah SWT. Yang mana dari atas batu itulah ayah dan anaknya ini memusatkan perhatian kepada pembangunan Ka'bah yang suci dengan sikap rasa ketakwaan seorang hamba yang telah menghadapi cobaan yang sangat berat dan mampu menghadapinya karena inayah Allah. Kehidupan di Jazirah Arab diantaranya itu kebudayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab kala itu, diantara lain membuat puisi, lalu berdagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan pergi ke utara di musim panas. Rute ke selatan yaitu ke Yaman, tetapi biasanya juga diperluas ke Abisinia, sedangkan rute ke utara itu adalah ke Syria. Masyarakat Arab juga handal dalam berperang karena masyarakat gurun pasir menganggap berperang dan mengambil hak-hak orang lain itu adalah hal yang lumrah, karena itu merupakan cara mereka bertahan hidup. Selain berperang, mereka juga gemar mengembala. Di lain sisi, ada kebudayaan-kebudayaan bangsa Arab yang terbilang negatif, seperti merampok, membunuh, serta memperlakukan wanita itu sebagai budak atau hanya untuk sekedar kepuasan diri saja. Kehidupan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 570 Masehi di tengah-tengah keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Ayahnya itu bernama Abdullah yang wafat pada saat Nabi Muhammad itu masih berada dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, umur 6 tahun, ibunya itu menyusul kepergian ayahnya. Lalu Nabi Muhammad ini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai pada umur 8 tahun. Ketika itu 8 tahun, kakeknya itu meninggal dunia, lalu Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Diajak berdagang. Pamannya inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan membelanya secara mati-matian dalam dakwahnya serta dari berbagai tantangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy kala itu. Walaupun pamannya juga tidak pernah memasuki agama yang dibawa Nabi Muhammad sendiri. Berpijak pada Al-Quran dan laporan-laporan yang sejaman, dapat dipastikan Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang suka bermeditasi dan bertafakur, agak pemalu dan agak penyendiri, serta selalu mencari kebenaran atas gelapnya kehidupan masyarakat di saat itu. Semasa muda, ia dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Merupakan indikasi tentang kejujuran dan kepekaan moralnya yang tinggi. Pada umur 20 tahun, ia menjalankan misi dagang Khadijah, seorang janda kaya dari Syria yang kagum atas kejujuran Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah ini meminangnya sebagai suami. Ketika itu Nabi Muhammad berusia umur 25 tahun dan Siti Khadijahnya itu berumur sekitar 40 tahun. Beberapa waktu kemudian, Rasul ini selalu pergi ke Gua Hiro untuk merenung dalam tentang masalah-masalah kebenaran, masalah-masalah ketuhanan. Rasul ini menerima wahyu dengan tujuan untuk menyampaikan serta menciarkan ajaran Islam kepada umat-umat manusia untuk menyembah kepada Tuhan yaitu Allah SWT dengan dakwanya secara sembunyi-sembunyi, serta yang kedua itu dakwah secara terang-terangan. Awalnya Nabi Muhammad ini kan dakwanya secara sembunyi-sembunyi dengan mengislamkan keluarganya serta kerabatnya, yang mana orang pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. 3 tahun kemudian Allah menurunkan wahyu perintah kepada Nabi Muhammad ini untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya itu, maka sampaikanlah kepada mereka dakwah secara terang-terangan apa yang diperintahkan olehku, yaitu oleh Allah SWT, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika turunnya ayat itu, Rasul pun akhirnya melakukan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, walaupun ketika dakwah secara terang-terangan ini banyak lontaran-lontaran dari kaum musyrikin yang sangat membenci Rasul serta menganggap bahwa Rasul ini sebagai orang gila atau sebagai pembohong yang membawa pesan-pesan yang tidak masuk akal. Kemudian pada tahun 10 kenabian, pada tahun 10 Hijriah, Nabi ini mendapatkan peristiwa yang mana disebut dengan Amul Husni, yaitu pamannya serta istrinya itu meninggal dunia, dan pada masyarakat Islam kala itu sangat sengsara kehidupannya. Kemudian pada saat tahun 10 Hijriah ini juga Rasul mendapatkan perintah untuk Isra Mi'raj, dijemput oleh malaikat Jibril melalui Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram, yang mana menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Ta'ala dengan tujuan waktu itu untuk menerima perintah sholat 5 waktu.
Pada tahun 10 Hijriah ini juga Rasul itu melakukan haji wada, yang mana pada saat wukuf di Arafah, Nabi ini menyampaikan pesan-pesan kepada kaum muslimin bahwasanya tentang larangan adanya pertumpahan darah kecuali dengan cara yang benar. Kemudian bahwa hamba sahaya itu harus diperlakukan dengan baik, serta menegaskan agar umatnya itu selalu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara eksplisit, dakwah Nabi ini ketika di Madinah sangat berbeda dengan dakwah Nabi yang ketika di Mekah. Ketika di Mekah, dakwah Nabi itu berisi tentang ajaran-ajaran tauhid serta kebenaran-kebenaran agama. Namun ketika di Madinah, dakwah Nabi ini berisi tentang ranah-ranah pemerintahan, seperti Nabi mengajarkan tentang bagaimana cara pemerintahan yang baik. Kemudian tentang ajaran-ajaran sosial politik yang baik serta tidak dilarang oleh agama. Al-Quran merupakan kitab suci kaum muslim yang berisi kumpulan-kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Dirujuk dengan nama Al-Quran, yang mana merupakan kata benda bentukan dari masdar, dari kata fi'il qoro'a yang artinya membaca. Dengan demikian, Al-Quran itu merupakan bacaan atau yang dibaca makruh. Terdapat berbagai macam istilah-istilah dalam Al-Quran, yang diantaranya itu adalah surat dan ayat. Kedua kata ini merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam bagian-bagian tertentu di Al-Quran. Istilah ayat dalam Al-Quran ini muncul sebanyak 400 kali dalam bentuk jamak ataupun tunggal. Kemudian istilah ayat ini dikelompokkan menjadi 4 konteks. Konteks yang pertama itu, kata ayat ini merujuk kepada fenomena-fenomena kealaman seperti manusia yang disebut sebagai tanda-tanda. Objek yang kedua ini dirujuk kepada kata ayat untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa atau objek-objek luar yang berkaitan dengan tugas seorang utusan Tuhan untuk mengkonfirmasi pesan ketuhanan yang dibawanya. Konteks yang ketiga ini, kata ayat merujuk kepada tanda-tanda yang dibacakan oleh Rasul, serta konteks yang keempat ini, kata ayat ini disebut sebagai bagian Al-Quran atau kitab dan sunnah. Terdapat beberapa kata alternatif untuk Al-Quran, di antaranya itu yang pertama ada Alkitab. Alkitab ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 255 kali dalam bentuk tunggal serta 6 kali dalam bentuk jamak. Jadi kata Alkitab ini dalam Al-Quran berkaitan dengan turunnya wahyu Tuhan kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan. Al-Furqan ini yang berarti pembeda, yang maksudnya itu pembeda antara yang batil dan yang hak, serta yang pembeda yang benar dan yang salah. Objek utama dalam Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, yang mana disebutkan bahwa ia diutus untuk membacakan apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Kemudian bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu memiliki asal-usul ilmiah, serta kandungan dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad ini dilukiskan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran. Misalnya kisah keluarga Bani Imran yang terdapat pada surat Al-Imran, serta kisah Nabi Yusuf, dan Allah juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad ini untuk memerintah kepada Nabi Muhammad ini untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sehubungan dengan pewahyuan Al-Quran, dikemukakan bahwasannya Al-Quran ini pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Penurunan pertama kali Al-Quran ini setidaknya dalam bentuk embrionik dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau hati Nabi, sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir seperti Al-Ghazali,
dan Syekh Wali Allah Al-Dihlawi, yang mana bahwasanya Al-Quran ini adalah dari bentuk embrionik yang kemudian rincian-rinciannya itu berkembang selama kurang lebih 20-23 tahun. Ada juga pendapat dari Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang memiliki otoritas tinggi dalam studi Al-Quran. Beliau mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yang setelah itu bagian demi bagiannya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan isi kedua buku yang telah saya baca. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.